Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Rohmatul Hidayat, peserta PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Pontianak. Saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 10-2 Man Purwakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 10-2. Bagaimana kabarnya? Ya, sebelum pembelajaran, Bapak akan coba mengabsen kalian. Yang hari ini tidak hadir siapa? Ayulia, kenapa? Mari kita doakan bersama, semoga Ayulia lekas sembuh. Amin. Ada yang mau memimpin doa, silakan. Ya, silakan pimpin doa sebelum pembelajaran. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pembelajaran. Mari mulai. Ada yang tahu materi kali ini kita akan belajar tentang apa? Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang Holocaustidin, yang mana sebelumnya kita belajar tentang ya, sebelum Holocaustidin ada materi apa? Jerman siapa? Perjuangan Rasulullah SAW. Ya, sebelumnya kita telah belajar tentang perjuangan Rasulullah SAW di Mekah dan juga di Madinah. Selanjutnya kita akan belajar tentang Holocaustidin. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang Holocaustidin? Ada yang tahu? Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Nah, di sini ada yang namanya capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis proses pemilihan Holocaustidin, substansi dan strategi dakwah Holocaustidin sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Jadi dalam pembelajaran kali ini kalian akan belajar tentang bagaimana proses menganalisis atau menganalisa pemilihan Holocaustidin gitu. Mulai dari Abu Bakar, bagaimana prosesnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Kemudian nanti kita belajar tentang substansi dan strategi dakwah. Apa sih substansi isi dakwah dari para khalifah tersebut? Seperti itu. Adalah peta konsep. Yang pertama membahas tentang pengertian dari Holocaustidin, proses pemilihan Holocaustidin, dan strategi dan kebijakan Holocaustidin. Oke, ayo berpikir di sini. Mengapa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dipilih sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW? Ada yang mau menjawab? Kira-kira kenapa ya yang dipilihnya itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Ya. Ini menjawab karena sahabat Nabi. Ya, betul ya. Kasih tepuk tangan dong. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Boleh. Selanjutnya nomor 2, apa yang membedakan kepemimpinan para ulama Rasyidin dengan kepemimpinan pada masa kini? Silakan. Ada nggak perbedaan?
kepemimpinan ketika zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin dengan zaman sekarang. Boleh? Ada yang mau menjawab? Silakan. Izin menjawab. Perbedaannya sistem dahulu itu adalah sistemnya khalifah, kan kalau sekarang presiden. Terus juga kalau sekarang dulu itu dibaiat sama umat gitu kan. Kalau sekarang kan kayaknya voting ya. Itu juga ada yang kurang gitu. Ya kurang lebih seperti itu Pak perbedaannya. Oke, ya, terima kasih. Awal pembahasan di sini membahas tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin itu dibagi jadi dua kata, ada khulafa dan ada rasyidin. Apa itu khulafa? Khulafa itu adalah para pengganti atau para pemimpin. Rasyidin itu adalah yang mendapatkan petunjuk, sehingga Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk. Nabi. Sebelum membahas tentang ini, Bapak akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Ini Bapak ada LKPD. Silakan kalian baca terlebih dahulu materi tentang situasi sejarah pasca wafatnya Nabi. Kalian baca, kemudian dicoba diskusikan dengan teman sebangku kalian. Yang pertama, bagaimana umat Islam memilih pemimpin setelah Nabi wafat gitu ya? Bagaimana sih proses pemilihannya gitu? Apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, apakah konsep musyawarah sudah ada sejak awal Islam? Nah, sebelum menjawab itu, kalian coba baca dulu materi dari LKPD tersebut. Setelah kalian diskusikan materi yang Bapak bagikan, sekarang coba kalian bagi menjadi 4 kelompok. Silakan Bapak serahkan kepada kalian untuk kelompoknya. Sekarang tugasnya adalah mengikuti lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah ada di tangan kalian masing-masing. Di sana kalian coba diskusikan bagaimana proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Kemudian kalian analisa, coba buat jadi drama, gitu ya. Silakan kalian pentaskan, ya. Jadi kalian tampilkan proses pemilihan mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Silakan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, berdiskusilah 2 golongan kaum, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Balai Bani Sa'ad. Kaum Muhajirin mengutus Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah untuk menemui pertemuan tersebut. Terjadilah perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Lebih baik kaum Ansor saja. Kaum Ansor. Sudah, tidak usah berdebat. Saya telah Abu Bakar di sini memilih 2 kandidat untuk pengganti setelah Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Saya tidak siap.
Lebih baik Abu Bakar saja yang menjadi khalifah. Ya, saya siap untuk menerima amanah ini. Takbir. Ini melangsungkan tobat kekhalifahan serta ajaran-ajaran Islam ini. Saya sepertinya sudah tidak kuat menjalani lagi karena kondisi fisik saya sudah melemah. Karena mungkin saya tidak lama lagi akan wafat. Oleh karena itu, saya merekomendasikan khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Apakah kalian setuju semuanya? Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Anda siap, Umar? Saya siap. Dengan ini saya berwasiat bahwa setelah masa kekhalifahan saya, maka Umar ibnu Khattab akan menjadi khalifah selanjutnya. Allahu Akbar. Ini adalah ujian dan ini adalah alim. Setelah Umar bin Khattab terluka parah, ia membentuk Dewan Syura berisi 6 sahabat utama memilih khalifah baru. Dewan Syura bermusyawarah. Zubair, Sa'ad, dan Talha mengundurkan diri dan menyerahkan pilihan kepada Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf mengatakan akan mendengarkan suara umat dan memilih yang terbaik. Setelah bertanya pada banyak orang, mayoritas mendukung Utsman bin Affan. Kalau begitu, saya akan memilih Utsman. Saya juga. Saya menerima permintaan ini demi persatuan umat Islam. Saya menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Utsman sudah wafat dan tidak ada khalifah pada saat ini. Lalu mau siapa yang jadi khalifah? Gimana kalau Ali saja? Gimana? Yang lain? Setuju tidak? Setuju. Ada apa ini? Jadi seperti ini kan, untuk saat ini Utsman sudah wafat dan tidak ada lagi khalifah. Nah, itu. Jadi tadi kami barusan berdiskusi dan hasil diskusi tadi kami merekomendasikan untuk Ali jadi khalifah. Bagaimana? Tapi saya itu kalau menjadi khalifah, saya takut tidak bisa memimpin umat pada saat ini. Jadi sekarang saya tidak bisa ya menolak dulu karena saya tapi tidak bisa memimpin umat ini. Tapi pada saat ini sudah tidak ada lagi khalifah yang memimpin. Bagaimana kalau antum saja? Ya udah, sepertinya karena sekarang sudah tidak ada pemimpin lagi ya, maka ya udah saya menerima sebagai khalifah pada saat ini. Saya akan berjanji untuk memakmurkan umat Islam pada saat ini, dan saya insya Allah bisa memimpin umat sekarang untuk pada kejayaan Islam. Takbir! Alamin, kita tadi sudah melihat penampilan dari teman-teman kalian ya, menampilkan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, Bapak persilakan kepada perwakilan kelompok untuk menyampaikan pengalamannya atau ibroh dari proses pemilihan masing-masing khalifah. Silakan, ada yang mau ke depan? Ya, mulai dari kelompok Abu Bakar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Indonesia, saya dari kelompok Abu Bakar. Ingin sedikit berbagi tentang pengalaman atau ibroh apa sih yang saya dapatkan ketika
berdiskusi tentang Abu Bakar yang tadi. Nah, jadi yang pertama itu pemilihan Abu Bakar itu kan dipilihnya secara aklamasi. Nah, ketika itu terjadi suatu perdebatan ketika di balainya itu ada perdebatan dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, begitu Abu Bakar dan Umar juga Abu Ubaidah datang, Abu Bakar itu melerai di antara perdebatan tersebut dan menunjuk dua kandidat, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Di situ Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah itu merasa tidak sanggup untuk menjadi khalifah pertama, apalagi kan pengganti Nabi banget yang pertama ya, pengganti kepemimpinan Nabi pertama kali banget. Nah, habis itu dari Umar bin Khattab itu menunjuk lagi ke Abu Bakarnya supaya menjadi khalifah pertama, karena dilihat dari pengalamannya, dari wawasannya, pengetahuannya, sama seberapa dekat beliau sama Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk Abu Bakar ini pemilihannya lumayan efektif karena melihat dari latar belakangnya. Memilih pemimpin itu bukan dari segi paras atau apanya, tapi kita lihat dulu dari latar belakang juga sejarah dalam kepemimpinan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemudian Faris dari kelompok Umar bin Khattab ingin menyampaikan sebuah ibroh atau hikmah yang saya dapatkan dari cerita tersebut. Ibroh yang saya dapatkan adalah yaitu wasiat untuk menjalankan sebuah amanah. Ya, amanah tersebut berupa bentuk penitipan. Saya dititipkan sebuah sepeda untuk dirawat untuk 6 bulan dan tidak dijual ke siapapun. Dan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi pada saat saya mendiskusikan tentang pemilihan Utsman bin Affan, saya dan teman-teman saya menambahkan ibrohnya, yaitu yang pertama ada musyawarah sebagai cara memilih pemimpin. Jadi Utsman itu kan dipilihnya berdasarkan musyawarah dipilih oleh masyarakat. Jadi lebih adil karena berdasarkan voting. Habis itu mengutamakan kepentingan umat di atas ambisi pribadi. Jadi kan saya perwakilan dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan menceritakan pengalaman atau ibroh dari pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi sebagai masyarakat, setelah Utsman bin Affan wafat, para masyarakat ini berdiskusi untuk menjadi siapa khalifah setelah Utsman bin Affan wafat. Lalu para masyarakat berdiskusilah siapa yang akan menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan. Lalu karena pada zaman Ali bin Abi Thalib itu dipilihnya itu secara baiat atau tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan atau kekhalifahan. Jadi salah satu sahabat pemerintahan atau menyuruhlah itu kepada masyarakat yang lainnya untuk memilih Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasulullah, juga menantu dan orang yang wawasannya sudah luas ilmunya, karena Ali bin Abi Thalib juga sudah dijulukan sebagai babul ilm atau pintunya ilmu. Jadi para masyarakat menentukan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan wafat. Cukup sekian dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah mendengar ya pengalaman dan sharing tentang ibroh dari masing-masing proses pemilihan. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan? Ya Pak. Ya, silakan. Izin menjawab ya Pak. Untuk kesimpulannya itu mungkin dari persamaan pemilihannya aja. Dari kesamaan pemilihannya itu
Yang pertama kan ada Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Nah di situ itu semuanya sama-sama menganut sistem musyawarah Pak. Jadi nggak ada yang monarki hereditas ataupun yang lain. Jadi benar-benar masyarakat itu benar-benar musyawarah supaya menentukan siapa pemimpin yang benar dan siapa yang pemimpin yang paling tepat untuk memimpin suatu kaum atau negara tersebut. Sikat Pak. Ya, terima kasih. Oke, betul banget ya. Jadi proses pemilihan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ya, itu memiliki persamaan, yaitu adalah musyawarah. Karena memang Rasulullah SAW pernah memerintahkan kita ketika mendapatkan sebuah perkara, gitu kan, yang harus diputuskan hasilnya itu adalah dengan cara bermusyawarah. Itulah materi kita kali ini tentang periode Khulafaur Rasyidin, terutama dalam bidang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Ada yang ditanyakan? Ya ada. Kalau ada, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.